Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali setelah kita rehat dalam rangka menyibukkan diri beramal soleh di dalam bulan Ramadan. Dan sekarang kita melanjutkan kajian kita seperti di waktu-waktu sebelumnya, dan kita awali kegiatan kita pada hari ini melanjutkan pembahasan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk ke hadis nomor 24. Hadis nomor 24, Al-Hadis Ar-Rabi' wal Ishrun. Hadis nomor 24, An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat mulia yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dulu pernah kita bahas secara ringkas biografi sahabat ini. Abu Dzar Al-Ghifari, dilihat dari namanya, berasal dari sebuah kampung yang disebut dengan Bani Ghifar. Bani Ghifar itu adalah kampung yang terletak antara Yaman sampai ke Mekah. Yang kalau orang mau ke Yaman pasti ngelewatin Bani Ghifar, mau ke Mekah pasti juga ngelewatin kampung itu. Yang penduduk kampung ini punya profesi unik. Profesinya tuh dua. Yang pertama ngemis. Kalau ngemis nggak dikasih nanti malak. Gitu ya. Jadi kalau kemudian minta secara baik-baik dikasih, maka dia mengemis. Tapi kalau tidak dikasih, maka dia memaksa dengan cara memalak. Salah satu tokoh yang cukup terkenal dari kampung ini adalah salah seorang sahabat mulia yang bernama Abu Dzar. Nah, karena berasal dari kampung yang memang terkenal punya karakter yang keras, maka suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu tatkala salah seorang kerabatnya sudah masuk Islam, dia tertarik untuk menemui Nabi SAW di kota Mekah, dan sampai kemudian Allah menjadikan Abu Dzar Al-Ghifari bisa bertemu dengan Nabi di Mekah, kemudian bersyahadat, bahkan mengumumkan keislamannya di depan Nabi. Nabi sempat berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari karena saat itu periode dakwahnya masih Siriyah. Jadi metodenya masih dalam proses sembunyi-sembunyi, belum boleh diterang-terangan. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi Abu Dzar Al-Ghifari. Karena merasa bangga dengan keislamannya, maka Abu Dzar Al-Ghifari kemudian ngomong kepada Nabi, Rasulullah, bagaimana bisa saya menutupi keislaman saya, padahal belum pernah seumur hidup saya sebahagia seperti tatkala saya masuk Islam. Maka izinkan saya untuk mengumumkan keislaman saya kepada orang-orang yang sedang duduk-duduk di depan Ka'bah, yaitu orang-orang musyrik. Nabi SAW melarang Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi Abu Dzar Al-Ghifari tipikal orang yang keras. Maka kemudian akhirnya larangan Nabi dia langgar, dan dia kemudian menuju ke depan Ka'bah, di mana para pembesar Quraisy saat itu sedang nongkrong-nongkrong, yang kemudian dia mengatakan, saksikanlah aku Abu Dzar dari Bani Ghifar, hari ini aku telah masuk Islam, mengikuti agama Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat ini kemudian memancing kemarahan para pembesar Quraisy, yang kemudian akhirnya mereka memukul Abu Dzar Al-Ghifari sampai babak belur. Sampai tatkala kemudian mereka asik menghajar Abu Dzar Al-Ghifari, salah
Salah seorang pembesar Quraisy itu kemudian akhirnya mengingatkan, jangan sampai laki-laki ini terbunuh karena dia adalah dari Bani Kifar. Kok sampai ada laki-laki Bani Kifar kok kemudian kita bunuh, wah urusannya berat. Karena pasti Bani Kifar akan menuntut balas kepada kita, dan Bani Kifar adalah suku yang tidak bisa kita remehkan. Maka akhirnya mereka berhenti menghajar Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari yang sudah terluka dengan begitu banyak dan babak belur itu kemudian dibawa oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk diobati. Dan di perjalanan Abu Bakar memarahi Abu Dzar, bukankah Rasulullah sudah melarang kamu untuk mengumumkan keislaman? Tapi apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Demi Allah, besok kuulangi lagi. Aku tidak takut terhadap perilaku mereka kepadaku. Demi Allah, seandainya mereka menghajarku itu adalah sebuah hal yang membuat Allah bangga kepadaku, niscaya besok akan pulangi lagi. Tapi ternyata hal itu tidak terjadi karena Nabi SAW kemudian akhirnya mendatangi Abu Dzar Al-Ghifari, bahkan mengancam dengan ancaman yang keras agar Abu Dzar Al-Ghifari tidak melakukan hal yang sama. Itu sekilas tentang biografi singkat perawi hadis ini, yaitu salah seorang sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari yang para ulama mengkategorikan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk sahabat-sahabat yang masuk Islam pertama kali. Yang Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan sebuah hadis di mana Nabi SAW menyandarkan hadis ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hadis di mana Nabi menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti hadis itu adalah jenis hadis qudsi. Hadis kita tahu ada dua ya. Yang pertama hadis nabawi, yang kedua ada hadis qudsi. Bedanya hadis nabawi sama hadis qudsi itu apa? Kalau hadis nabawi itu mentok-mentoknya kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau hadis qudsi itu memang yang menyampaikan adalah Nabi, tapi Nabi menyandarkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan Al-Qur'an dengan hadis qudsi? Yang pertama, kalau Al-Qur'an itu pakai perantara Jibril alaihissalam. Tapi kalau hadis qudsi tidak. Yang kedua, Al-Qur'an itu setiap huruf ketika dibaca mendatangkan pahala, tapi kalau hadis qudsi tidak demikian. Kemudian yang ketiga, seluruh ayat di dalam Al-Quran itu mutawatir. Diriwayatkan secara maknan wa lafzon, secara makna dan lafal. Tapi kalau hadis qudsi tidak demikian. Hadis qudsi itu cuma maknanya saja yang datang dari Allah, tapi lafalnya datang dari Nabi. Sehingga Nabi meredaksikan dengan redaksi beliau sendiri, meskipun sebenarnya ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an itu semuanya sahih, tidak ada ayat Al-Qur'an yang sifatnya lemah bahkan palsu. Tapi kalau hadis qudsi itu sebagaimana penelitian hadis nabawi, ada kalanya sahih, ada kalanya tidak sahih, bahkan ada juga yang maudhu alias palsu. Itu beberapa perbedaan antara hadis nabawi dengan hadis qudsi. Dan hadis qudsi itu jumlahnya tidak terlalu banyak sebagaimana hadis nabawi. Makanya kalau kemudian Bapak Ibu pernah mendapati kitab-kitab hadis qudsi, itu paling-paling jumlahnya ratusan. Tidak seperti hadis nabawi yang jumlahnya mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu. Nah, di antara hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari atau salah seorang sahabat adalah di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezoliman terhadap diriku dan aku menjadikannya haram juga di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala seringkali ya menasehati kita dengan berbagai cara. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu menasehati kita dengan Al-Qur'an, dan ada kalanya juga Allah menasehati kita dengan selain Al-Qur'an, misalnya di dalam hadis. Di antaranya adalah hadis qudsi. Nah, di dalam hadis qudsi ini Allah membicarakan tentang masalah kedzaliman.
Dolim itu apa sih? Dolim itu lawan dari kata adil. Adil sendiri itu adalah wat usyai fi mahalli, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi adil itu, mohon maaf, adil itu bukan sama rata, bukan sama rasa. Tetapi adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau memang anak kita yang paling besar butuh uang saku lebih besar, kemudian anak kita yang paling kecil butuh uang saku yang lebih sedikit, maka itu adalah keadilan. Sangat tidak bisa dikatakan adil kalau kemudian anak kita yang kuliah uang sakunya sama seperti anak kita yang masih TK. Itu bukan adil, tapi itu malah lawan dari kata adil, yaitu dolim. Jadi dolim itu adalah lawan dari kata adil, yaitu tatkala seseorang meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan salah satu sifatnya adalah adil, dan Allah juga mempertegas di mana lawan keadilan itu, yaitu dolim, bukanlah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yadlimu man fis samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah itu tidak mendolimi siapapun yang ada di langit dan di bumi. Kalau kemudian kita merasa tidak mendapatkan keadilan, itu karena patokan hawa nafsu kita sendiri. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan segala sesuatu pasti dengan keadilan, pasti dengan hikmah, dan bukan dengan hawa nafsu. Kalau kemudian kita melihat ada orang kafir kok kaya, kemudian ada orang mukmin kok kemudian miskin, itu bukan tanda Allah dolim atau tidak adil. Allah Subhanahu wa taala sengaja terkadang membuat orang-orang kafir itu kaya dan sebagian mukmin itu miskin karena memang sesuai dengan kondisi yang pas bagi mereka masing-masing. Tidak setiap orang mukmin kalau kemudian jadi orang kaya itu pas. Karena jujur saja kita itu kalau misalnya dapat rezeki yang lebih, mohon maaf, lebih banyak taatnya atau lebih banyak lupanya. Lebih banyak lupanya. Makanya tidak heran ketika Nabi SAW itu berdakwah pertama kali, yang mendukung dakwah beliau itu adalah kebanyakan orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang-orang miskin itu tangannya lebih sering menengadah ke langit dibandingkan orang-orang yang sudah kaya. Orang-orang miskin itu besar harapannya kepada Allah dibandingkan orang-orang yang sudah kaya. Makanya ketika seorang mukmin kok kemudian miskin, belum tentu itu adalah ketidakadilan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kebalikannya tatkala Allah mengkayakan orang kafir, belum tentu bahwasanya Allah merahmati dia. Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang kafir di dunia itu dengan harta-harta mereka. Karena di antara metode untuk memaksiati Allah adalah dengan menghambur-hamburkan harta. Maka di antara cara Allah untuk menjaga orang-orang beriman adalah dengan cara harta mereka dijaga, sedangkan orang-orang kafir harta mereka tidak dijaga karena Allah sudah menghukum mereka di dunia sebelum nanti Allah lanjutkan hukuman mereka nanti di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selain mengharamkan kedoliman terhadap dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan kedoliman ini terjadi kepada sesama hamba. Nah, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kita sebagai ibadi. Ibad itu jamak dari kata abdun, yang para ulama zaman dulu itu pasti menghubungkan ada 3 istilah. Yang pertama, yang paling tinggi itu adalah ma'bud, yang disembah, yaitu Allah. Yang paling rendah namanya abdun, yaitu hamba. Diri kita ini termasuk hamba. Dan di antara keduanya terdapat sebuah hubungan yang disebut dengan ibadah. Jadi berasal dari kata yang sama, ain, ba, dal, terbentuk kata ma'bud, terbentuk kata abdun, terbentuk kata ibadah. Kalau seorang hamba itu sudah beribadah, maka efeknya apa? Dia akan semakin sadar bahwasanya Allah itu adalah maha tinggi dan betapa rendahnya dirinya. Meskipun seseorang itu sadar Allah itu begitu tinggi dan dia begitu rendah,
Tetapi uniknya ibadah ini justru semakin mendekatkan zat yang maha tinggi dengan zat yang paling rendah. Itulah keunikan ibadah yang tidak semakin membuat jarak yang terlalu luas antara Rabb dengan hambanya. Maka salah satu hal yang harus kita lakukan, karena inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan memperbanyak ibadah. Karena ibadah itu adalah sarana agar kita semakin dekat kepada Allah, meskipun kita tahu Allah itu maha tinggi dan tidak mungkin bisa didekati secara fisik, tetapi Allah memungkinkan doa-doa kita, amal-amal kita kemudian dekat kepada Allah, kemudian Allah meninggikan derajat kita karena ibadah kita. Sehingga yang membuat seseorang itu mulia di dunia dan akhirat adalah ibadahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kenapa mengharamkan kezaliman? Yang pertama, karena kezaliman itu adalah sumber segala kemaksiatan, bahkan dosa yang paling terbesar di dalam Islam. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang agung. Kenapa syirik itu menjadi sebuah kedoliman yang paling besar di dalam Islam? Padahal kadang-kadang syirik itu nggak kelihatan, kadang-kadang syirik itu tidak berhubungan dengan fisik atau anggota tubuh seseorang, karena syirik itu terkait dengan pengakuan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membuktikan bahwasanya Allah adalah pencipta kita, tapi sang pencipta tidak diakui, maka itu adalah dosa yang paling besar sebelum kemudian kita melakukan dosa-dosa yang lain. Orang membunuh itu bisa saja karena khilaf, karena emosi. Tapi kalau orang kemudian syirik, nggak mungkin karena hawa nafsunya atau karena emosinya. Orang itu melakukan syirik pasti karena kesadarannya, pasti karena kemauannya, maka syirik itu kemudian dikategorikan sebagai dosa terbesar di dalam Islam. Makanya kenapa syirik itu menjadi hal yang paling diperhatikan di dalam Islam, karena syirik itu terkait dengan pengakuan. Jangankan Allah Subhanahu wa taala yang marah tatkala tidak diakui sebagai Rabb, sebagai sesembahan. Kalau kita sebagai orang tua tidak diakui sebagai orang tua oleh anak kita, marah nggak? Marah. Kalau kita sebagai pemimpin di kampung RT, kita sebagai RT tapi kita tidak diakui sebagai RT, kira-kira marah nggak? Marah. Kalau kemudian sudah marah gitu ya, kemudian ada orang yang tidak mengakui kita, minta bantuan kepada kita, itu kira-kira bakal ditolong nggak? Nggak bakalan. Saya misalnya sebagai camat, ada warga saya tidak mengakui saya sebagai camat, minta bantuan proposal. Kira-kira proposalnya bakal saya tanda tangin nggak? Nggak mungkin. Makanya hal-hal yang perlu kita perhatikan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah apakah amalan kita itu sebagai pembuktian kita mengakui Allah sebagai Rabb atau tidak. Kalau ternyata yang kita lakukan itu ternyata malah melecehkan atau menghilangkan status Allah sebagai Rabb, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu yang dilakukan itu syirik atau tidak, lihat efeknya. Allah merasa terhina enggak dengan kegiatan saya ini? Kalau Allah merasa terhina, oh berarti ini syirik. Tapi kalau Allah tidak merasa terhina, maka ini bukan syirik. Meskipun kalau bukan syirik juga bukan perkara yang patut kita remehkan. Misalnya membunuh itu bukan syirik. Ketika orang dia menipu itu juga bukan syirik. Tetapi jangan karena bukan syirik kita kemudian meremehkan perkara hal yang terkait dengan membunuh, menipu dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya ibadi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu dulu pernah tersesat. Maka aku berikan petunjuk kepada kalian dan mintalah petunjuk kepadaku, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan salah satu kelemahan manusia, yaitu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tapi kemudian Allah karuniakan piranti-piranti untuk mengetahui yang namanya hidayah. Maka di antara salah satu sarana kita bisa mendapatkan hidayah adalah memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, di antaranya mata, telinga, hati, lisan, dan sebagainya. Ada orang yang dapat hidayah dengan telinganya. Ada orang yang dapat hidayah dengan matanya. Ada orang yang dapat hidayah dengan lisannya, dan ada orang yang dapat hidayah dengan hatinya. Permasalahannya adalah ketika hidayah itu datang, apakah kemudian kita siap untuk membuka hati menerimanya atau kita tidak mau menerimanya. Para ulama pernah membahas apakah setiap manusia itu dimanapun dia berada, dia mendapatkan hidayah, atau ada manusia yang dapat hidayah, ada juga yang tidak. Kalau melihat secara umum redaksi dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun manusia itu sebenarnya dapat hidayah. Dimanapun dia tinggal, meskipun dia orang pedalaman dan sebagainya, dia itu dapat hidayah. Selama dia punya telinga, mata, lisan, dan hati, orang itu pasti berpotensi dapat hidayah. Cuma masalahnya, hidayah itu apakah kemudian dia terima merubah dirinya, atau dia menolak hidayah dan tidak memberikan perubahan. Yang jadi masalah itu. Setiap kita itu pasti pernah melihat kebaikan. Nah, kebaikan itu hidayah. Sebagai contoh ya, kalau kita misalnya sedang bepergian, kemudian tatkala bepergian bertepatan dengan waktu sholat, maka itulah yang disebut dengan hidayah. Kita mau berhenti kemudian sholat dulu, berjamaah dulu, atau kita mau melanjutkan perjalanan sampai tujuan dulu baru kemudian sholat. Itu namanya hidayah. Nggak mungkin orang kemudian tidak memikirkan ketika dalam kendaraan ada suara adzan. Suara adzan itu hidayah. Dia mau berhenti kemudian sholat dulu, atau dia tetap lanjutkan perjalanannya, nurutin hawa nafsunya, kemudian waktu sholatnya agak terlambat atau bahkan mungkin terlambat. Maka hidayah itu sudah datang, ada orang yang merespon dan ada orang yang tidak. Dan hidayah itu tidak mengenal status. Ada kalanya yang muda dapat hidayah, yang tua tidak dapat hidayah. Ada kalanya orang yang cacat dapat hidayah, yang normal malah nggak dapat hidayah. Sebagai contoh ya, ada orang-orang yang mungkin sudah sepuh. Yang harusnya orang kalau sudah sepuh itu semakin dekat kepada Allah karena ajal sudah semakin dekat. Tapi ternyata tidak setiap orang sepuh itu kemudian terpanggil. Tidak setiap orang yang sudah sepuh itu kemudian rajin ke masjid. Masih banyak kita temukan orang-orang yang sudah sepuh makin menjadi-jadi. Bukannya kemudian berubah menjadi orang yang lebih baik, tapi kemudian malah menjadi-jadi makin jauh kepada Allah. Seakan-akan kalau kemudian dia jauh kepada Allah itu menunjukkan keistiqomahannya. Dulu nggak sholat, sekarang ya nggak sholat. Itu bukan keistiqomahan. Yang namanya istiqomah itu identik dengan hal yang positif. Kalau yang namanya bukan hal yang positif itu namanya bukan istiqomah, karena istiqomah itu identik dengan sesuatu yang lurus. Kalau sesuatu yang bengkok, maka itu tidak disebut dengan istiqomah. Sehingga tidak setiap orang yang tua itu kemudian dapat hidayah, dan tidak setiap yang muda kemudian nggak dapat hidayah. Sebagai contoh saja, semakin sering kita melihat komunitas-komunitas dakwah yang kemudian ternyata pesertanya adalah para remaja, yang semangat mereka menuntut ilmu itu luar biasa. Mereka memanfaatkan segala media untuk mengetahui Islam, bahkan bukan cuma ingin tahu Islam kemudian didakwahkan. Maka inilah orang-orang yang dapat hidayah. Yang kedua, juga belum tentu hidayah itu dimiliki oleh orang yang normal. Orang yang cacat tuh kadang-kadang malah juga dapat hidayah. Betapa sering kita melihat ada orang yang mungkin fisiknya tidak sempurna tapi malah rajin sholat di masjid. Yang kalau dia sholat di masjid, kadang-kadang kita juga miris nanti kalau kemudian sholat kondisinya tidak sempurna. Seperti saya pernah melihat seseorang yang kakinya itu buntung satu.
Tetapi dia mengusahakan ketika rukuk ya rukuk, tapi ketika sujud nggak bisa sujud dengan sempurna. Akhirnya kemudian kakinya itu disampingkan ke kanan, makanya di sebelah kanannya itu pasti dia berikan benda, entah tas, jaket, dan sebagainya, sebagai tanda tolong jangan tempati tempat ini karena nanti ketika saya sujud kaki saya miringkan untuk bisa menghadap ke sana. Dan ini sebuah hal yang kemudian mengusik hati kita kalau kemudian hati kita itu belum bisa seperti saudara-saudara kita yang meskipun mereka mengalami keterbatasan fisik tetapi ternyata mereka lebih menerima hidayah dibandingkan kita orang-orang yang mungkin secara fisik normal tapi untuk merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala kemudian terasa agak lambat. Saya teringat di zaman Nabi ya, di zaman Nabi itu kan kita tahu Nabi itu punya dua muadzin, Bilal bin Rabah dan Abdurrahman bin Auf dan Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu adalah laki-laki yang buta, tetapi tidak menghalangi kebutaannya itu untuk ikut berperan dalam dakwahnya Nabi, bahkan jihadnya para sahabat. Tatkala Nabi SAW meninggalkan Madinah, maka Madinah itu seringkali kepemimpinannya diserahkan kepada Abdullah bin Umi Maktum. Menunjukkan laki-laki ini meskipun buta tapi tidak boleh diremehkan. Peristiwa Abdullah bin Umi Maktum menjadi pemimpin sementara Madinah karena Madinah ditinggal oleh Nabi berjihad. Itu kemudian dijadikan dasar oleh saudara-saudara kita NU di zaman dulu untuk mengangkat Gus Dur sebagai presiden. Karena sebenarnya pemimpin yang ideal itu kan harusnya yang fisiknya masih normal. Tapi kenapa NU zaman dulu sepakat untuk mengangkat Gus Dur menjadi presiden? Karena mereka menyandarkan Abdullah bin Umi Maktum pun pernah ditunjuk oleh Nabi menjadi pemimpin sementara di Madinah tatkala Nabi itu meninggalkan Madinah untuk berjihad. Kemudian di masa Nabi, tatkala Nabi mengalami perang beberapa kali, Abdullah bin Umi Maktum itu izin kepada Nabi untuk ikut berperang. Nabi tidak pernah mengizinkan. Di zaman Abu Bakar, tatkala Nabi sudah wafat, Abdullah bin Umi Maktum izin tapi juga tidak diizinkan. Baru kemudian diizinkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kemudian Umar bin Khattab cuma mentugaskan, tugasmu cuma satu, jaga bendera kita di depan kemahnya kaum muslimin. Dan itu kemudian menjadi sebuah kebanggaan dari Abdullah bin Umi Maktum. Meskipun cuma bawa bendera di depan kemahnya kaum muslimin di belakang medan peperangan, tapi sudah menjadi kebanggaan dari Abdullah bin Umi Maktum. Sampai kemudian terjadi kejadian di mana musuh itu bisa merangsek ke ranahnya kaum muslimin dan sampai mendekati kemahnya kaum muslimin sampai Abdullah bin Umi Maktum itu kemudian tertebas oleh senjatanya musuh. Maka hal ini kemudian harusnya menjadi motivasi kita untuk menjadi mukmin yang lebih sempurna dibandingkan saudara-saudara kita yang mengalami keterbatasan fisik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam ungkapan ini kullukum dhalun. Setiap kalian itu adalah dhal. Dhal itu apa sih? Dhal itu tidak selalu bermakna sesat. Segala sesuatu yang bermakna negatif dalam bahasa Arab itu juga bisa disebut dengan dhal. Orang lupa itu juga bisa disebut dengan dhalun. Karena lupa itu sesuatu yang negatif. Makanya ketika sebagian ulama menafsirkan wa wajadaka dhalan fahada, dan kami dapatkan dirimu ya Muhammad dalam keadaan dhal, tersesat kemudian kami berikan petunjuk. Tersesat di sini jangan dimaknai Nabi Muhammad itu pernah salah nyembah Tuhan. Tetapi tersesat di sini ada yang menafsirkan Nabi Muhammad itu pernah tersesat dalam perjalanan. Ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad itu bingung saat itu karena Mekah terlalu banyak sesembahan. Saking bingungnya sampai-sampai Nabi Muhammad itu tidak berani menyembah satu sesembahan pun, khawatirnya ketika ini yang disembah ternyata ini salah, yang benar yang lain. Sehingga sebagian ulama tidak berani mengatakan Nabi Muhammad itu pernah sesat, karena Nabi Muhammad SAW itu Allah takdirkan dari sebelum menjadi Nabi untuk tidak pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan sebagian sejarawan mengatakan Nabi Muhammad itu agama sebelum menjadi Nabi itu adalah
Hanafiyah. Hanafiyah itu apa? Mencukupkan diri menyadari Allah itu ada, tetapi tidak memberanikan diri dengan praktek atau ritual ibadah tertentu. Karena mereka belum yakin jangan-jangan ritual ibadah ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi pembahasan apakah agama Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi nabi, ada yang mengatakan beliau itu adalah Hanafiyah, artinya beliau cukup meyakini Allah di dalam hati, tapi belum berani mempraktekkan dalam bentuk ibadah, karena beliau tahu ini ibadah-ibadah yang dibuat oleh manusia dan bahkan cenderung kepada kesyirikan. Hadis ini cukup panjang, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sisa waktu apabila ada pertanyaan saya persilahkan. Waalaikumsalam. Surat 2 rakaat sebelum tidur dan sudah itu ada bisa masuk surga tanpa halangan. Yang kedua, waktu sholat belum selesai, kemudian terdengar azan subuh. Sholat tahajud kita itu kita hentikan atau kita lanjutkan, dan apa diterima sholat tahajudnya apa tidak. Sekian. Yang pertama terkait dengan qobliyah duhur dan ba'diyah duhur. Apakah ada hadis yang mengatakan bahwasanya pahalanya itu akan masuk surga tanpa hisab? Ya, memang ada hadisnya, tapi hadis yang seperti itu derajatnya lemah, Pak. Derajatnya lemah. Sehingga kalau kemudian dikatakan ada hadisnya, ada, cuma derajatnya adalah lemah. Tetapi tentang kaitannya pelaksanaan qobliyah dan ba'diyah duhur itu sahih. Kalau kaitannya dengan keutamaan masuk surga tanpa hisab itu lemah, tapi kalau di dalam riwayat yang lain Nabi SAW itu melakukan qobliyah duhur dan ba'diyah duhur. Adapun kalau kita pakai hadis dari Abdullah bin Umar, qobliyah duhurnya Nabi itu 4 rakaat dan ba'diyah duhurnya itu 2 rakaat. Arba'an qabla duhri wa raqa'ataini ba'daha. Nabi itu sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudah duhur. Itu pahalanya adalah akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Kalau itu hadisnya sahih. Adapun kemudian masuk surga tanpa hisab, tanpa halangan, maka hadisnya lemah. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, kalau kita kemudian sedang tahajud atau sedang sholat witir, tiba-tiba kemudian terdengar adzan subuh, kita menghentikan atau kita melanjutkan. Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dilanjutkan. Kenapa? Karena batasan tidak boleh melaksanakan sholat sunnah itu bukan adzan tetapi iqomah. Berdasarkan sabda Nabi, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila sholat itu sudah didirikan, sudah iqomah, maka tidak ada sholat kecuali yang wajib. Sehingga pendapat pertama dilanjutkan. Tetapi ada juga yang mengatakan berhenti. Kenapa? Karena itu sudah masuk ranah waktu salat sunnah yang lain, yaitu qobliyah subuh, dan sudah tidak berlaku untuk salat sunnah yang lain kecuali karena sebab-sebab tertentu. Wallahu alam. Tapi untuk dua pendapat ini saya lebih cenderung yang pertama. Yang pertama dilanjutkan. Tetapi ngelanjutinnya juga harus secara logika. Logikanya gini, misalnya Bapak witir, niatnya 3 rakaat. Baru kemudian 1 rakaat, kemudian terdengar adzan subuh. Maka sebaiknya witirnya 1 rakaat saja. Jangan kemudian dilanjutin, dinikmatin 3 rakaat, ternyata dilaksanakan 3, tiba-tiba terdengar iqomah, malah kemudian sholat kita terasa tidak menghormati yang wajib, lebih mementingkan yang sunnah. Gitu ya. Jadi kalau bisa diringkas. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Sampai. Enggak ada. Kalau itu satu lagi Pak, masalah syirik, dosa syirik Pak. Sip. Eh, saya kira kita ini yang sudah tua Pak, dulu pernah dosa syirik. Katanya dosa syirik itu tidak diampuni. Tapi setelah kita sadar bahwa itu dosa syirik dan kita tidak melakukan dosa syirik lagi, apa bisa diampuni? Nah, tapi memang di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang sering dibahas oleh para ulama terkait dengan syirik. Yang pertama adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa kecuali dosa syirik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat yang sangat umum, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Terkesan 2 ayat ini kayak bertentangan. Yang satu seakan-akan seluruh dosa pasti Allah ampuni termasuk syirik. Tapi yang kedua, semua dosa Allah ampuni kecuali syirik. Maka seakan-akan bertentangan. Kesimpulannya bagaimana? Yang tidak diampuni oleh Allah adalah orang yang ketika mati dalam keadaan syirik. Jadi ketika mati dalam keadaan syirik, maka Allah tidak akan ampuni dosanya. Tapi kalau kemudian sebelum mati dia sudah bertobat, termasuk dari kesyirikannya, maka Allah ampuni dosanya. Gitu. Ya. Saya kira bukan cuma orang tua, Pak. Anak-anak zaman sekarang pun juga syirik. Ya, mengidolakan K-pop dan sebagainya. Sampai kemudian lebih mengidolakan mereka daripada Nabi Muhammad SAW. Mengutamakan perkataan-perkataan mereka daripada perkataan Allah dan perkataan Nabi, itu juga syirik. Lebih sering mendengarkan lagu-lagu Korea daripada mendengarkan Al-Quran, itu juga syirik. Jadi jangan dikira orang tua saja yang bisa berpotensi syirik. Anak-anak muda itu juga bisa berpotensi syirik. Bahkan tidak jarang, padahal menurut saya udah mulai luntur, tapi ternyata masih ada anak-anak tuh yang percaya kepada zodiak. Percaya kepada zodiak. Saya itu kemudian baru tahu sekitar 2 pekan yang lalu ketika ketemu dengan beberapa remaja. Itu membahas tentang zodiak mereka, kemudian browsing. Kalau zodiaknya Gemini, keberuntungannya di bulan ini bagaimana, hal-hal yang harus dihindari apa dan sebagainya. Itu syirik. Jadi bukan cuma orang tua, anak muda pun juga bisa berpeluang berbuat syirik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sampun sih. Oh ada. Waalaikumsalam. Ini saya pengalaman. Kita melaksanakan sholat tarawih, terus witir. Tapi kita mau melaksanakan sholat 1 juz atau 2 juz sekaligus mengikuti. Saya bertanya, alangkah baiknya tapi disarankan ikut witir, tapi hanya 2 rakaat. Yang 1 rakaat tidak ikut main, yang witirnya. Jadi witirnya hanya 2. Menanti witir yang 3 malam. Jadi kita duduk aja, tapi tidak gimana? Tape ya. Memang beberapa tahun belakangan ini lagi ngetren tarawih dengan beberapa gelombang. Ada gelombang pertama yang dianggap gelombang paling lemah, yaitu gelombang tarawih melaksanakan tarawih pada sholat isya. Kemudian ada gelombang yang dikatakan gelombang paling kuat, yaitu pelaksanaannya melewati tengah malam sampai nanti menjelang subuh. Nah, itu bagaimana pelaksanaannya dan pandangan Islam terhadapnya. Yang pertama, kalau kita melihat dari sejarah tarawih, tidak ada model tarawih bergelombang.
Kalau memang sudah dengan satu imam, ya sudah cukup. Sehingga kalau kemudian misalnya ada masjid yang melaksanakan tarawih 2 gelombang, pilih salah satu. Mau ikut yang ba'da isya atau yang modelnya 1 juz nanti tengah malam. Kalau kemudian ada orang yang menggabungkan bagaimana? Saya sendiri pernah ngalamin ya di Yaman, di Hadramaut Yaman. Saya pernah ke sana sekitar 2 pekan. Model tarawihnya itu adalah orang-orang sana tuh kalau tarawih luar biasa. Jangankan 2 gelombang, mereka bisa sampai 3 sampai 4 gelombang. Ba'da isya mereka itu ikut di masjid ini. Nanti diperkirakan jam 10 di masjid lain sedang mengadakan, mereka pindah ke masjid yang itu. Nanti jam 12 di masjid yang ketiga, nanti sekitar jam 2 di masjid yang keempat. Jadi ada model saudara-saudara kita itu, mohon maaf, subhanallah, tarawihnya itu sampai 4 masjid. Dan mereka itu bukan cuma hebat dari segi tarawihnya, tapi dari segi berbukanya pun juga hebat. Mereka itu berbuka benar-benar kayak Nabi. Nggak pernah mereka berbuka dengan sesuatu yang berat. Di Hadramaut di Yaman itu mereka berbukanya cuma dengan kurma, air putih, kalaupun nambah dikit biskuit. Kalau kemudian pengen makan nasi itu nanti malam atau ketika sahur. Subhanallah, mereka mirip banget dengan model puasanya Nabi. Nah, saya mendapati kalaupun mereka misalnya tarawih dengan beberapa gelombang, mereka tetap tidak ingin ada tumpukan witir. Jadi di masjid yang pertama mereka tarawihnya saja, tidak ada witirnya. Di masjid kedua tarawih saja mereka tidak ikut witirnya. Di masjid ketiga tarawih saja tidak pakai witirnya. Di masjid keempat baru kemudian ikut witir karena itu yang terakhir. Adapun kalau kemudian digabung, ikut gelombang pertama sudah ditutup dengan witir 3 rakaat. 2. Sambil menanti yang ketiga dia cuma 7. Tiga cuma 2 saat imam naik kita nggak ikut naik, imam turun salah balik naik. Berarti witirnya cuma 2 rakaat. Ya itu kan makanya saya tanya biasakan witir atau karena mungkin dasarkan mengikuti sunnah katanya kalau imam itu harus diharus kayaknya kan 2. Alasannya 2 kenapa, Mas? Itu kalau tidak salah itu karena kita mengikuti imam itu lebih baik. Ngikutin Mengikuti imam, misalnya kan kita lihat nggak witir, tapi kedua dari imam. ya. Tapi yang pertama kalau mereka pakai hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, itu harusnya ya dari awal sampai akhir. Kalau cuma ikut 2 rakaat, kemudian imam berdiri yang ketiga, ketika akan salam dia kemudian juga ikut salam, maka itu bukan termasuk ngikutin imam. Ngikutin imam tuh ya dari awal sampai akhir gerakannya sama. Yang diperbolehkan beda tuh cuma satu dalam sholat berjamaah, bacaan ya. Misalnya imamnya baca Allahumma ba'id ini, kita Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira dan seterusnya. Kemudian rukuknya imam subhana rabbil azim, kita kemudian pakai bacaan yang lain, itu bacaan boleh, tapi kalau gerakan itu harus sama. Kalau kemudian dia mengatakan ngikutin imam, maka itu tidak mengikuti imam. Ya, malah sebenarnya salah. Kalau kemudian dia niatnya ikut witir, ya witir itu artinya maknanya ganjil. Apa? Oh ya, ya. Ya. Ya, insyaallah, insyaallah. Ya. Ya, saya khawatir orang ini mungkin sudah witir sebelumnya. Kemudian nanti kalau witir tambah witir kan jadi genep. Maka supaya tetap genep, maka maka supaya tetap ganjil, kemudian ganjil ditemukan dengan genap supaya tetap ganjilnya. Wallahu a'lam. Tapi itu sebenarnya malah tidak sesuai dengan sunnah, karena witir itu sebenarnya ada caranya. Kalau witir 3 rakaat itu sebenarnya ada caranya. Yang pertama langsung 3 rakaat. Yang kedua modelnya itu 1 rakaat dulu baru 2 rakaat. Yang ketiga dibalik, 2 rakaat dulu baru 1 rakaat. Dan yang ketiga ini ada juga yang
tata caranya itu mirip seperti sholat maghrib. Seperti sholat maghrib. Jadi di rakaat kedua dia tahiyat, nanti di rakaat ketiga juga tahiyat. Itu ada petunjuknya. Tapi kalau kemudian dia 3, tapi kemudian di rakaat kedua dia sudah duduk, imam silahkan berdiri, nanti ketika salam ikut salam, tidak ada dalam penjelasan para ulama fikih tentang metode seperti itu. Wallahu a'lam. Sampun sih. Baik, moga-moga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.